Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyederhanakan peta Karnaugh yang di dalamnya terdapat sel yang berkondisi don't care. Ya, pertama kan kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sel yang berkondisi don't care. Oke. Yang disebut sebagai keadaan don't care atau tidak peduli ya. Artinya di sini sel yang dia berkeadaan don't care itu artinya dia sel yang nanti tidak akan kita pedulikan. Kenapa? Karena dia adalah suatu sel yang entah dia nilainya bernilai 0 atau bernilai 1, maka dia tidak akan mempengaruhi hasil fungsinya atau tidak akan mempengaruhi dari hasil rangkaian logikanya gitu. Jadi keadaan don't care itu adalah keadaan di mana ada kombinasi variabel atau kombinasi literal ya, kombinasi inputan literal yang dia tidak akan mempengaruhi hasil akhir atau hasil dari rangkaian logika yang akan dibuat gitu ya. Misalkan contohnya seperti ini, kita mau merancang suatu rangkaian digital ya untuk menampilkan angka desimal dari 0 sampai 9. Nah, untuk menampilkan angka desimal 0 sampai 9 kita membutuhkan 4 digit biner ya, misalkan kita simbolkan sebagai x, y, z, w misalkan x, y, z, w misalkan. Nah, kita membutuhkan 4 digit biner tadi ya untuk bisa menampilkan angka desimal 0 sampai 9. Namun tidak semua kombinasi bilangan 4 digit biner tadi akan kita gunakan. Contohnya di sini nilai 10, kombinasi 1010, kombinasi 1011, kombinasi 1100 dan seterusnya. Ini tidak akan kita gunakan. Kenapa? Karena di sini kombinasi 1010 itu kan merepresentasikan secara desimal, dia merepresentasikan angka 10, ya kan? Kemudian 1011 ini merepresentasikan angka 11. 1100 ini berarti 12. Ya, dan seterusnya. Sehingga di sini kita tidak memerlukan ini ya, tidak memerlukan kombinasi literal yang berada di dalam kurung ini ya, karena kita hanya memerlukan kombinasi literal yang bisa merepresentasikan angka 0 sampai 9 saja. Jadi angka 10, 11, 12 dan seterusnya tidak kita gunakan. Nah, maka nanti sel-sel peta Karnaugh yang dia merepresentasikan kombinasi 1010, 1011 dan seterusnya ini, sel tersebut kita sebut berkeadaan don't care. Ya, jadi sel tersebut adalah sel yang tidak akan kita pedulikan karena dia tidak akan mempengaruhi rangkaian logikanya. Oke, nah biasanya dalam peta Karnaugh untuk sel-sel yang dia berkeadaan don't care itu disimbolkan dengan sel yang kita beri tanda silang besar atau X besar. Bagaimana proses penyederhanaannya? Kalau kita punya peta Karnaugh yang dia itu punya sel berkondisi don't care, maka langkah pertama kita menganggap semua sel yang berkondisi don't care itu bernilai 1 jika kita menginginkan hasil fungsi penyederhanaannya dalam bentuk SOP, atau kita anggap semuanya yang don't care tadi kita anggap semuanya bernilai 0 jika kita menginginkan hasil penyederhanaannya fungsinya berbentuk product of sum atau POS ya. Sehingga Anda lihat di sini untuk sel berkondisi don't care itu mau dianggap 1 mau dianggap 0 sebenarnya tidak masalah ya, karena dia memang tidak dipedulikan, tidak akan digunakan. Oke. Kemudian sesudah kita menganggap semua sel dengan kondisi don't care tadi sesuai kebutuhan ya, kita anggap bernilai 1 kalau kita mau bikin bentuk SOP, kita anggap bernilai 0 kalau mau kita bikin bentuk POS. Nah, sesudah itu kita buat pengelompokan seperti biasa ya, pengelompokan sel seperti biasa kalau Anda mengelompokkan dalam peta Karnaugh. Pengelompokan sebesar mungkin yang dapat dilakukan dengan melibatkan sel-sel don't care tadi ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, sesudah kita menentukan pengelompokan, jadi sudah ada area pengelompokannya, kita lihat nih ada tidak sel yang dia berkondisi don't care yang tidak masuk ke dalam pengelompokan, ada tidak? Kalau misal ada sel berkondisi don't care yang tidak masuk ke pengelompokan, maka sel tersebut kita anggap bernilai 0 ya. Jadi tadinya kita anggap bernilai 1, tapi karena dia teranggap di pengelompokan dia nggak masuk, kemudian kita anggap bernilai 0 kalau kita menginginkan hasil fungsinya nanti berupa SOP. Atau sel don't care yang tidak masuk pengelompokan kita anggap bernilai 1 kalau kita menginginkan hasilnya bentuknya POS. Oke. Kemudian sesudah itu barulah kita menuliskan hasil penyederhanaannya sesuai dengan hasil pengelompokan tadi ya. Oke.
Contohnya seperti ini ya, misal kita punya sebuah fungsi, kemudian fungsi tadi kalau kita buat tabel kebenaran, kan Anda sebelum membuat peta Karnoff, untuk bisa membuat peta Karnoff kan kita bikin tabel kebenaran terlebih dahulu ya. Jadi kita bikin tabel kebenaran dari suatu fungsi. Di sini ada kolom inputannya yaitu 4 variabel ya, ada A, B, C, D, kemudian di paling kanan ada hasilnya. Ya. Nah, misalkan hasil tabel kebenaran dari suatu fungsi tadi itu hasil tabel kebenarannya seperti ini ya. Jadi sudah ada tabel kebenarannya misal. Nah, ternyata di sini ada kombinasi-kombinasi inputan atau kombinasi variabel ya yang dia kondisinya don't care. Di sini ada kombinasi 1000 kondisinya don't care, 1001 kondisinya don't care, dan seterusnya. Nah, kita simbolkan yang don't care itu kita simbolkan sebagai X besar atau tanda silang besar. Nah, bagaimana menyederhanakannya? Pertama kita buat peta Karnoffnya ya, udah jadi tabel kebenarannya. Ini dalam contoh ini kita langsung sudah ada tabel kebenarannya secara langsung ya. Nah, itu kita ubah ke bentuk peta Karnoff terlebih dahulu. Ya. Kita ubah ke dalam bentuk peta Karnoff terlebih dahulu. Ya, di sini bentuk peta Karnoffnya. Ini bentuk peta Karnoffnya. Ini AB, kemudian ini CD ya. Nah, kemudian kita masukkan hasil fungsi ya sesuai tabel kebenaran tadi ya. Untuk 0000 hasilnya 1, 0001 hasilnya 0, 0011 hasilnya 1, dan seterusnya ya sesuai tabel kebenaran. Termasuk juga yang kondisi don't care itu juga kita masukkan ke sini ya. Ini juga masih don't care ya, ini masih don't care, jadi masih dalam bentuk kita kasih tanda silang ya, masih dalam kita bentuk tanda silang. Jadi kondisi don't care nya tadi kita lihat ada berapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di sini ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini don't care semua. Jadi kita sudah punya peta Karnoffnya. Sekarang kita buat pengelompokan. Sebelum membuat pengelompokan kita anggap terlebih dahulu ya, untuk don't care ini kita mau bentuknya SOP, bentuk hasil penyederhananya dalam bentuk SOP. Jadi di sini kita anggap don't care-nya bernilai 1 semua. Kita anggap bernilai 1 semua ya, 1, 1, 1. Gini ya, kita anggap semua yang bernilai don't care kita anggap bernilai 1 semua, karena kita menginginkan hasil penyederhananya berbentuk sum of product atau SOP. Nah, sesudah kita menganggap semua sel don't care itu bernilai 1, kita bentuk pengelompokan sebesar mungkin. Yang perlu Anda ingat ya, bahwa kita tidak boleh membuat pengelompokan berdasarkan don't care saja. Jadi ini kan ada 8 ya, ada 8 sel yang kita anggap bernilai 1, kemudian kita kelompokkan jadi 1 seperti ini. Ini tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Jadi pengelompokan di sini, pengelompokan nilai 1 di sini berdasarkan pada nilai 1 yang bukan don't care ya, berdasarkan nilai 1 yang bukan don't care. Jadi berdasarkan pada sel ini, pengelompokannya berdasarkan pada sel ini. Kita tidak boleh mengelompokkan semua nilai 1 yang dia itu don't care. Ini tidak boleh. Jadi pengelompokannya masih tetap berdasarkan pada sel-sel yang bukan don't care. Ya, perlu diingat ya, pengelompokannya tetap berdasarkan pada sel-sel yang bukan don't care. Jadi di sini kita bisa membuat pengelompokan berdasarkan sel-sel yang bukan don't care ya. Ini ada 1, 1. Ini juga ada 1, 1 yang don't care. Nah, ini kita bisa bentuk seperti ini. Nah, kita bentuk satu pengelompokan, satu wilayah pengelompokan ya. Ini ya, kita bentuk satu wilayah pengelompokan. Kemudian ini ada 1, 1, 1, 1. Nah, ini melibatkan don't care juga ya. Kita bentuk wilayah sebesar-besarnya yang mungkin dapat dilakukan. Jadi ini seperti ini ya, bentuk kuartet seperti ini, bentuk persegi. Nah, ini area 2. Kemudian ini juga ada satu lagi ya, 1, 1, 1, 1. Nah, ini kita kelompokkan seperti ini
ya. Jadi kita bentuk pengelompokan sebesar mungkin dengan melibatkan sel berkondisi don't care. Tetapi kita tidak boleh membuat pengelompokan berdasarkan don't care-nya saja, gitu. Jadi kita tetap berdasarkan pada sel yang bukan don't care. Jadi ada 3 wilayah ya. Ini kita lihat yang wilayah yang ini. Wilayah yang pertama ini kita lihat dia melibatkan variabel apa. Di sini untuk AB-nya A-nya bisa bernilai 0, juga bisa bernilai 1. Sehingga A-nya tidak perlu kita tuliskan. B-nya juga bisa bernilai 0, bisa bernilai 1. Jadi tidak perlu kita tuliskan. Di sini selnya semuanya melibatkan variabel C aksen D aksen. 00 kan ya? 00. Di sini kan 00 berarti karena SOP berarti C aksen D aksen. C aksen D aksen. Kemudian yang kotak ini merepresentasikan variabel apa? Kita lihat untuk A-nya dia 01, dia ikut semua ya, 01 ikut, jadi tidak perlu kita tulis. B-nya hanya nilai 1 saja yang ada, yang masuk, berarti B. Kita lihat CD-nya sekarang. C-nya untuk nilai 01 masuk semua, berarti tidak perlu ditulis. D-nya yang 1, berarti BD. BD. Kemudian pengelompokan yang terakhir di sini untuk nilai AB-nya 0 sama 1, AB-nya ikut semua ya, jadi tidak perlu ditulis. Di sini melibatkan C sama dengan 1 dan D sama dengan 1, berarti CD. Ya, sehingga hasil pengelompokannya itu adalah ini. BD plus C aksen D aksen plus CD. Ini hasil fungsi penyederhanaannya ya, hasil fungsi yang sudah sederhana. Nah, hasilnya ini ya, BD plus C aksen D aksen plus CD ya, BD plus C aksen D aksen plus CD. Ini Anda bolak-balik sama saja ya. Oke, jadi seperti itu caranya menyederhanakan peta Karnoh yang di dalamnya terdapat kondisi don't care. Nah, ini tadi kan ada, ternyata akhirnya ada wilayah yang nggak masuk ya, nggak masuk ke dalam pengelompokannya. Nah, ini bisa kita kembalikan dia bernilai 0, ini juga dia bernilai 0, ini juga bernilai 0, seperti itu ya. Tapi itu juga nggak terlalu berpengaruh. Yang penting kita sudah dapat pengelompokannya, kemudian hasil areanya seperti apa kita tuliskan sebagai bentuk persamaan hasil penyederhanaan. Oke, seperti itu dulu. Nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya, submateri yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.